bersama Jejak Peuru Henry Show dalam program Peristiwa. Jangan lupa berikan like, share, dan subscribe. Oke, kembali Jejak Henry Peuru tampil menemui pemirsa sekalian, khususnya pemirsa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dan Indonesia umumnya. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan adanya informasi lewat media sosial yang disampaikan oleh Hangga Sariawan, salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang memiliki perjuangan yang cukup panjang, di mana sebelum PDIP terbentuk, Saudara Hangga Sariawan ini memang sudah menjadi kader dari Partai Demokrasi Indonesia. Nah, yang menarik dari ungkapannya yang sempat menjadi viral, heboh di mana-mana, ketika dia menyatakan bahwa ada penumpang gelap yang begitu marak di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, tentunya kalau kita melihat dari esensi penumpang gelap ini, saya kemudian tertarik untuk membahasnya. Kenapa? Penumpang gelap tentunya adalah seseorang atau sekelompok orang yang berada pada suatu tempat di mana tidak memiliki sejarah kehadirannya di suatu tempat tertentu, atau katakan sekarang saya lebih mengarah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Minsel. Indikator lainnya juga kalau dikatakan sebagai penumpang gelap, bisa jadi bahwa seseorang atau sekelompok orang hadir di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Minsel yang kemudian berada pada satu badan atau bagian atau biro di partai tersebut, kemudian melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang tidak semestinya, ada langkah-langkah yang tidak patut, atau perbuatan-perbuatan yang tidak biasanya terjadi selama ini atau kurun waktu perjalanan suatu pemerintahan dari waktu ke waktu. Nah, saya kemudian mencoba untuk membaca semua komentar-komentar, termasuk apa yang disampaikan oleh Hangga Sariawan ini, bahwa ada upaya atau perlakuan dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Minsel yang masuk keluar kesana kemari menyusuri hal-hal yang tidak biasanya. Misalnya mereka masuk ke sekolah-sekolah yang kebetulan yang diungkapkan di sini adalah dua sekolah, yaitu SDN TF dan SDN 2 Amurang, di mana berdasarkan buku tamu yang dia upload juga di Facebook, badan ini
melakukan pemantauan atas dana BOS. Nah, apa sih kepentingan dan esensi daripada badan ini sehingga harus melakukan pemantauan atas dana BOS? Yang kemudian dalam konten itu juga sebagaimana diungkapkan oleh Rangga bahwa mereka kemudian menerima sejumlah dana 1 juta rupiah dari kepala sekolah. Wah, ini kemudian Rangga berkicau bahwa ini sebuah fenomena visi misi perubahan yang katanya dikotori. Nah, apa benar dikotori? Kita tentu menjadi bertanya-tanya. Saya mungkin berpikir memang selama saya bekerja sebagai wartawan yang cukup panjang dan sebagai aktivis juga, yang setahu saya sebelumnya bahwa selama ini yang melakukan investigasi atau melakukan monitoring atau pemantauan di berbagai tempat, entah di sekolah atau di kantor instansi-instansi lainnya atau di tempat-tempat itu biasanya dilakukan oleh wartawan, baik mengenai hal-hal yang negatif maupun yang positif itu selalu dilakukan oleh wartawan, karena itu tergantung berbagai pendekatan atau apa yang ingin disampaikan oleh wartawan tersebut kepada publik, karena publik membutuhkan informasi. Nah, oleh sebab itu peran wartawan secara profesional, secara proporsional, yaitu menyampaikan suatu keadaan atau suatu berita dari satu tempat ke tempat yang lain, satu informasi dari satu keadaan ke keadaan yang lain, ke tempat yang lain. Itu memang kemudian pada tahun-tahun akhir-akhir ini muncullah luar biasanya LSM muncul di mana-mana, lembaga swadaya masyarakat yang kemudian juga bergerak seperti wartawan. Tetapi yang setahu saya juga LSM ini biasanya itu ketika mendengar ada satu kasus tertentu, hal-hal yang mereka dapati bahwa ada terjadi penyimpangan, itu baru kemudian mereka melakukan investigasi bagaimana menemukan hal-hal yang tidak benar dan kemudian melaporkan atau menyampaikan baik melalui media maupun kepada instansi-instansi terkait. Dan saya belum pernah menemukan adanya kepentingan tertentu dari LSM untuk melakukan pemantauan untuk masuk keluar terkait dengan hal-hal yang di luar kasus yang mereka dengar. Itu saya kira barangkali, tapi kalau wartawan memang berbeda, positif negatif mereka bergerak untuk menyampaikan baik pembangunan maupun pembangunan yang gagal. Nah, kemudian kita dikagetkan ketika kemudian PDI memenangkan di Kabupaten Mingsel, di mana bupatinya dari PDI, dan kemudian euforia kemenangan ini barangkali itu yang mendorong dan disambut oleh kader-kader partai ini melakukan langkah-langkah yang melebihi daripada kebiasaan atau kepatutan. Saya tidak tahu apakah inilah bentuk perubahan dari Partai Demokrasi. Nah, kembali kepada soal adanya bantuan hukum. Seperti biasanya juga saya mengetahui dari lembaga atau badan-badan bantuan hukum biasanya
mereka itu bergerak ketika ada uh, seseorang, badan atau instansi yang mengalami persoalan hukum yang kemudian datang meminta bantuan, sehingga kemudian terjadilah hubungan klien dengan uh, pengacara yang akan membantu kliennya, kepentingan kliennya untuk persoalan hukum. Nah, kalau kemudian ini seperti melakukan investigasi, pemantauan, dana bos, ini baru kali ini terjadi di Kabupaten Minsel. Tapi bagaimana peristiwa ini kemudian terus bergulir, bukan hanya persoalan mereka mengunjungi, ternyata mereka juga mengunjungi pemerintahan di kecamatan maupun di desa-desa tertentu. Seperti mereka yang diinformasikan juga lewat medsos yang sempat kemudian menjadi viral. Mereka menemui Camat Tatapaan, Ibu Melisa Ari, di mana mereka masuk dan menulis sebagaimana yang disampaikan oleh Angga juga lewat blog Suara Minahasa Selatan. Itu mereka akan melakukan klarifikasi kinerja pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tatapaan. Apa sih yang mereka harus klarifikasi terkait dengan pemerintahan desa di sana, sehingga kemudian harus berhubungan dengan camat? Ini juga luar biasa, melampaui harus melakukan klarifikasi terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan desa. Ini sesuatu yang lucu memang. Mereka bergerak melebihi dari kapasitas bupati, kapasitas inspektorat, ataupun lembaga-lembaga yang terkait yang selalu melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap adanya temuan maupun dugaan-dugaan penyimpangan lainnya. Nah, mereka juga ikut dalam pelantikan perangkat desa di Desa Sulu pada tanggal 15 Juni 2021. Ini juga sesuatu yang ya mungkin kalau pelantikan mungkin barangkali saudaranya atau bagaimana, tetapi apa yang mereka buat itu menjadi sebuah keanehan memang. Hal yang tidak biasa harus terjadi. Apakah ini memang ada perintah partai untuk melakukan terobosan atau langkah-langkah misterius untuk dilakukan dalam persiapan atau kepentingan oknum tertentu misalnya, atau partai tertentu yang memang selama ini tidak biasa, tidak pernah dilakukan. Tetapi tentunya kita akan mengikuti terus apa yang mereka buat. Nah, dari ungkapan-ungkapan yang kemudian viral di media sosial, nah rupanya mereka menjadi gerah. Mereka juga merasa diusik dari apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka mendatangi Polres Minahasa Selatan dan melaporkan. Ini juga dikeluarkan di medsos. Mereka katanya melaporkan apa yang dilakukan oleh Hangga Serawan dengan esensi di situ dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, seperti apa dan bagaimana perkembangannya, kita masih menunggu proses yang sedang berlangsung. Lantas, kemana partai PDI dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan biasanya? Kita tunggu, kita nantikan.
Ah, oke. Kembali saya menjelaskan terkait laporan penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pihak badan bantuan hukum dan advokasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Minsel yang sudah bergulir di Polres Minahasa Selatan. Tetapi sejauh ini kita belum mendengarkan perkembangan itu. Tetapi Hangga Sariawan terus menyampaikan temuan-temuannya terkait dengan apa yang dilakukan pihak BBH Partai Demokrasi Perjuangan dalam penilaiannya yang diunggah di media sosial bahwa ini sudah di luar daripada kerja partai sebenarnya, karena sudah memasuki ranah pemerintahan di mana sepatutnya partai tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melebihi daripada program ataupun pekerjaan mereka terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan, apalagi melakukan upaya-upaya monitoring dan sebagainya secara personal maupun sekelompok orang yang mengatasnamakan sayap-sayap partai tertentu. Nah, atas laporan unggahan rupanya Hangga Sariawan, rupanya gaung bersambut oleh Ketua DPC PD Minahasa Selatan Saudara Stefanus Lumowa. Kemudian mengambil langkah dan memerintahkan Wakil Ketua Badan Kehormatan Boy F. Tumiwa SH untuk melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh BBH PDIP ini. Nah, setelah klarifikasi itu, mereka kemudian mengeluarkan rekomendasi tepatnya pada tanggal 23 Juni 2021, di mana apa yang dilakukan Badan Kehormatan ini mengacu pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai, sehingga dari pihak meminta dengan tegas agar setiap kader partai wajib tunduk dan taat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Nah, seperti apa kemudian hasil klarifikasi dan kemudian keluarnya rekomendasi terkait dengan apa yang sudah dianggap mempermalukan partai PDI, yang ternyata bukan hanya masuk keluar ke sekolah-sekolah dan camat-camat, ternyata juga masuk sampai ke kantor-kantor instansi pemerintah dari Pemkab dan meminta rekomendasi tertentu. Ini hasil temuan yang rupanya BPH ini semakin bergerak luar biasa. Kemudian ini menimbulkan keresahan dan menggoncangkan kinerja pemerintahan daerah dalam rangka bagaimana sebenarnya melakukan pekerjaan pemerintahan yang sepatutnya, tetapi terus harus menghadapi gerakan-gerakan BBH yang dianggap menimbulkan keresahan. Bahkan ya ujung-ujungnya itu seperti Hangga Sariawan katakan, menerima sejumlah dana tertentu. Nah, poin-poin hasil keputusan Badan Kehormatan itu kemudian dituangkan ada 3 poin. Di antaranya bahwa berdasarkan pemanggilan dan klarifikasi ditemukan adanya pelanggaran kode etik
Dan kemudian Badan Kehormatan mengeluarkan rekomendasi menonaktifkan kepengurusan BBH Minsel, PDIP Minsel, karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan partai dan karena tidak atau sudah melanggar dari aturan partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, selanjutnya poin kedua dikatakan bahwa di samping kekeliruan yang telah masuk keluar ke dalam ranah pemerintahan, yang didapati mereka meminta rekomendasi dari salah satu dinas, nah sehingga dianggap sudah keluar dari fungsi dan tugas BBH sebagaimana aturan partai. Nah, yang kedua kemudian menonaktifkan BBH yang tidak diizinkan lagi untuk membawa nama BBH sebagai sayap partai sambil menunggu keputusan pleno partai. Kemudian pada poin ketiga dikatakan bahwa ketua partai atas nama DPC PDIP Minsel memohon maaf sebesar-besarnya atas tindakan-tindakan beberapa oknum BBH. Nah, inilah fenomena yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan atas langkah-langkah kader-kader tertentu yang oleh Hangga Siarawan dikatakan sebagai penumpang gelap. Tapi kemudian ada tentunya kontradiksi juga. Kita melihat bahwa pihak BBH juga sudah melaporkan ke Polres tentang pencemaran nama baik, penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, sejauh mana kontroversi ini muncul di tengah-tengah masyarakat Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan umumnya Indonesia yang tentu sudah menjadi viral di mana-mana. Mari kita ikuti sejauh mana proses di kepolisian berjalan maupun di partai. Seperti apa? Karena ini sudah masuk ke ranah hukum maupun ke partai itu sendiri, kita ikuti, kita tunggu perkembangannya. Karena memang beberapa informasi juga yang kami peroleh bahwa intervensi partai, kader partai mulai dari ranting, tingkat kecamatan pun ada langkah-langkah yang terjadi melakukan intervensi terhadap kegiatan pemerintah di desa maupun kecamatan. Nah, inilah warna-warni yang telah tercipta di Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, sejauh mana upaya-upaya pembersihan agar partai kembali bisa kewibawaannya terjaga, nama baiknya juga bisa terlindungi, marwah dan roh perjuangannya juga bisa membawa ke suasana yang patut dihargai. Nah, kita tunggu perkembangan lebih lanjut seperti apa mereka melakukan itu. Saya Hendrik Peu melaporkan apa yang perlu bagi pembangunan bangsa, pembangunan daerah, khususnya pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan yang harus benar-benar memiliki wibawa, harkat dan martabat yang untuk tidak terintervensi dengan kekuatan kepentingan apapun, sehingga pemerintahan ini bisa menjamin rasa aman, rasa peduli bagi rakyatnya, dan seluruh rakyatnya merasakan bahwa hak-hak asasinya pun dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Oke, sampai jumpa.